Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga teman-teman sehat-sehat selalu dan tetap semangat ya. Di video kali ini saya ingin bercerita sedikit tentang pasar loak yang menjual barang-barang lama, barang-barang antik, atau barang-barang yang berbau vintage. Penyuka barang lama dan jadul ada banyak di seluruh dunia. Karena itu, pasar loak selalu ada dimanapun di belahan dunia, tidak terkecuali di negara-negara maju sekalipun. Di pasar loak, orang berburu bermacam benda. Bisa berupa mainan, porselen, keramik, tas, sepatu, buku, dan barang-barang lain yang masih bisa digunakan dan dimanfaatkan di rumah. Para pemburu barang vintage ini biasanya selain untuk dikoleksi sendiri, ada banyak juga yang memburunya untuk dijual kembali. Penjual barang antik atau berbau vintage sebenarnya juga banyak yang berupa toko atau kios yang khusus menjual barang antik. Tetapi di tiap daerah ada banyak juga sentra pedagang loakan yang sifatnya permanen atau hanya dalam hari-hari tertentu saja. Di Jakarta ada banyak sekali sentra pedagang barang loakan. Beberapa sentra pedagang loak yang pernah saya kunjungi antara lain adalah di Jatinegara, yaitu Jembatan Hitam yang sudah sangat terkenal. Lalu ada juga di Kebayoran Lama yang letaknya tidak begitu jauh dari Blok M. Di Yogyakarta, saya juga pernah mengunjungi sentra pedagang loak yaitu Pasar Sentir dan Pasar Niten. Di Yogyakarta, pasar loak biasa disebut sebagai pasar Klitikan. Pasar Sentir ini adalah pasar loak yang terletak di belakang Malioboro atau di sekitaran Taman Pintar dan Taman Budaya Yogyakarta. Uniknya pasar sentir di Yogyakarta ini hanya muncul pada malam hari. Ini mungkin sebabnya pasar ini disebut pasar sentir, karena memang pasar loak ini tak memiliki penerangan yang memadai. Sentir dalam bahasa Jawa adalah lampu penerangan tradisional. Para pedagang di sana memang tidak menggunakan lampu penerangan yang cukup. Karena itu dibutuhkan ketelitian jika ingin membeli sesuatu di sini. Di pasar Niten atau pasar loak lain yang juga berada di Yogyakarta, aktivitas mereka pun dimulai pada sore hari, bukan di pagi hari seperti pasar pada umumnya. Berbeda dengan pasar sentir, pedagang-pedagang di pasar Niten memiliki fasilitas kios, sementara di pasar sentir, pedagang hanya menggelar dagangan beralas terpal. Di Yogyakarta, bahkan ada acara yang rutin digelar setiap tahun yang berkaitan dengan pecinta barang antik atau barang-barang yang berbau vintage. Acara ini adalah acara Pasar Kangen. Pasar Kangen adalah event yang memfasilitasi berkumpulnya para pedagang barang jadul dari berbagai tempat di Yogyakarta. Kadang ada juga yang dari luar Yogya yang mengikuti event tersebut. Di Pasar Kangen, tak hanya ada pedagang barang-barang antik, tetapi ada banyak sekali booth yang menyediakan aneka makanan dan jajanan tradisional. Ini sesuai dengan nama acara itu sendiri, yaitu Pasar Kangen. Di Jakarta, event-event serupa Pasar Kangen di Jogja juga kerap diadakan. Event ini kadang digelar di mal-mal atau tempat lain. Biasanya, event seperti ini digelar oleh mereka yang sudah membentuk komunitas. Salah satu komunitas itu adalah komunitas jadul. Berburu barang bekas memang mengasihkan. Hobi mengoleksi benda-benda antik dan unik malah menjadi gaya hidup sebagian orang. Semakin langka sebuah benda, akan semakin tinggi pula nilainya dan menjadi kebanggaan bagi pemiliknya. Barang murah bukan berarti murahan. Barang yang semula murah bisa jadi kelak tidak ternilai harganya.
Halo Om. Halo, Apa kabar? alhamdulillah sehat. Kita ngobrol-ngobrol ya. Ngobrol apa nih? Ngobrol banyak hal tentang perjalanan. Lu mulai di buku. Banyak hal di barang antik. Nah, Lu pertama kali ke Jakarta tahun berapa? Lu? tahun 2005 2005. Itu langsung di buku. langsung di toko buku. Toko buku di ini ya. Di punya apa? Kakak. Ya, Pak. Itu setelah itu lu pertama bantuin dulu. Bantuin 1,5 tahun. Tahun setengah. Nah sebelumnya di mana di kampung ngapain? Ya, ya udah banyak hal lah kerjaan yang udah pernah digeluti. Gue denger lu pernah jadi pelaut ya? Pernah jadi Popeye. Berapa lama di laut? 6 tahun. Wah, lama juga ya? Buset. Tahun 98 sampai 2003. 2003? 2003 Dari tahun berapa tadi? 98. 98 atau 2003? Anak pelaut sih, bener. Itu cuma nenek moyang gue anak pelaut, ternyata temen gue juga orang pelaut. Itu lu udah apa ke Jakarta? Kalau ini kan, Udah nekat, nggak bawa uang teman-teman. nah, ada uang dari mana? Orang nekat aja sama. Ya intinya kan, burung aja makan, masa kita yang punya akal nggak makan? Mulai bergelut di antik itu tahun berapa? Ya ada 5 tahun lah, 5 tahun. 5 tahun? 2016 2016 ya. 2016? 5 Itu tahun, 6 tahunan lah. pas udah pindah ke yang sekarang? Pindah ke sini, pindah ke sini. Udah Yang sekarang lu berapa tahun? di sini ya 10 tahun. 10 tahun. Dulu kan lu kan pas awal-awal nggak main-main antikan gini kan awal-awalnya. Nah dulu kan pas masih di Rempoa itu masih semuanya buku kan, buku. Nah pas pindah di kemarin lah baru lu main, Udah pindah ke sini juga nggak langsung main aktif, langsung main antik. buku doang. Cuman dulu karena hobi kali ya, beli akhirnya penuh satu kontrakan tuh. Ini barang mau diapain ya kan? Kebetulan kios sebelah kosong, ya nggak apa-apa, coba-cobalah gitu. Terusnya sampai sekarang masih bertahan. Barang antik tuh banyak banget deh. Itu lu ngumpulin dikit-dikit berarti ya? Ya ngumpulin ya, tiap hari belanja. Kalau saya kan kalau nggak ada barang baru sehari pusing kepala. Harus ada yang baru setiap hari. Iya. Tapi iya ya, itu dari mulai sedikit dikumpulin, karena kan gue nggak pernah ngeliat waktu pas di Rempoa itu, waktu masih di zaman itu kan belum ada kelihatan barang antik. Lo kelihatan main barang antik itu pas sudah pindah ke Kodam kan, pindah Bintaro, dan nggak tanggung lo akhirnya bikin khusus buat tempat ini ya, apa barang antik setelah sebelumnya ini dulu ya, sampai jadi teman-teman si band-bandnya bikin punya kios itu nggak cuma satu tapi dua itu dijadiin satu tempat buku dan satu lagi tempat barang antik, dan barang antiknya bagus-bagus banget. Kenapa lu pindah ke barang antik dari buku? Game. Ya. Jadi anak-anak itu sibuk main game, nggak baca buku lagi. Terus Dia peminat buku jadi berkurang. Sekarang mana ada anak-anak yang baca buku? Semua main game. jadi minat bacanya berkurang. Bukan berkurang lagi, udah sangat memprihatinkan. Bedanya apa di buku antik, di buku sama di barang antik? Kalau antik ini kan hobi ya, artinya di sini barang yang 50.000 juga ada. Iya. Nggak harus yang antik, artinya tapi barang hobi, istilahnya buat dekor rumah, nggak harus antik. Berarti barang buku, barang antik
itu jadi bagian hobinya. Hobi, karena kalau kita menggeluti sesuatu itu, kalau kita nggak mencintainya, bagaimana kita menghargai? Barang-barang lama memang kerap tersingkirkan dari rumah kita, namun bukan berarti ia lantas menghilang begitu saja. Seringkali ia tetap menjadi mata rantai yang mewarnai peradaban, menjadi nafas dan penghidupan.